menikah mungkin adalah keputusan terbesar yang akan kamu ambil sepanjang hidup kamu. Sebagai seorang psikolog, aku sudah cukup banyak melihat orang yang hidupnya mungkin hancur berantakan lantaran pernikahan yang bermasalah. Oleh karena itu, hari ini aku ingin membagikan satu perspektif yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kamu sebelum memutuskan menikah. Kita mulai. Di awal aku pengen kamu melupakan dulu semua jenis teori ataupun konten yang kamu pernah baca di internet tentang menikah ataupun hubungan. Love language, attachment style, lupakan dulu. Karena yang aku ingin bahas adalah suatu hal yang jauh lebih mendasar. Bahwa menikah sebenarnya adalah tentang berbagi ruang. Maksudnya gimana? Aku jelasin. Kalau kamu pernah naik pesawat ataupun mungkin kereta, kamu akan mengalami yang namanya duduk di sebelah orang lain. Nah, ini namanya berbagi ruang. Awalnya mungkin kamu gak masalah dengan hal itu. Tapi lama-kelamaan entah kenapa tindak tanduk si orang itu mulai nyebelin. Tiba-tiba dia suka buka atau tutup jendela sembarangan. Atau dia nonton film di HP-nya dengan suara yang keras, gak pakai headset. Atau jangan-jangan dia pesen dan makan pop mie rasa soto ayam dan baunya sangat mengganggu kamu. Ya, entah mengganggu tergoda untuk minta ataupun mengganggu karena kamu gak suka dengan rasa itu. Nah, menikah itu tuh kayak gitu. Kamu akan berada dalam satu ruangan, satu rumah, satu tempat tinggal dengan pasangan kamu. Dan ini kita gak ngomongin tentang 1 jam atau 2 jam perjalanan. Ini kita ngomongin tentang seumur hidup. Ya, segala jenis gerak-gerik yang dilakukan akan kamu lihat dan akan mempengaruhi diri kamu. Pertanyaannya, kamu tahan nggak? Apakah kamu tahan kalau pasanganmu suka naruh handuk basah di mana-mana? Apakah kamu tahan kalau dia sehabis makan nggak langsung cuci piring? Apakah kamu tahan kalau saat tidur lampunya dia hidupkan? Apakah kamu tahan kalau pasanganmu tidurnya ngorok? Karena seringkali yang menjadi pemicu dalam konflik di dalam hubungan itu adalah masalah-masalah yang kecil kayak gini. Ya, namanya manusia, kita berharap rumah itu menjadi sebuah ruangan yang nyaman untuk kita beristirahat. Dan kalau kayak gini, rumah malah berubah menjadi sebuah kurungan yang menyesakkan. Dan kamu gak gampang keluar dari sini. Oleh karenanya, sebelum terlambat, coba deh seleksi dengan hati-hati pasangan hidup kamu. Jangan cuma mencari orang yang kelebihannya pengen kamu rasakan. Tapi juga cari yang keanehannya bisa kamu tolerir. Because you don't want to be stuck with a shitty person for your whole life. Dan semoga harapannya dia juga jangan sampai merasakan hal yang sama. Karena segala jenis tindak tandukmu pun akan mempengaruhi dia. Oke, mungkin cukup buat konten ataupun video di hari ini. Semoga bisa menjadi sedikit perenungan buat kamu yang memutuskan untuk melangkah ke jenjang komitmen yang lebih serius dalam sebuah hubungan. Sekian dan sampai bertemu minggu depan.